Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'ana waratilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul adzim. Al-ayah wallahu a'lam bil murad. Summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kita adalah mereka yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan, mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran isinya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran kelak akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Sobahul khair, para siswa-siswi SMK Tanjung Sari. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita masih bisa bermujawahah, bertatap muka bersama-sama dalam kegiatan acara Semafren 2021 1442 Hijriah. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi berikutnya, yaitu kaitan dengan Al-Hadis. Namun sebelum itu, terlebih dahulu mari kita mereview kembali tentang pembahasan kita Al-Quran dan Al-Hadis. Bahwa kemarin kita sudah mengetahui bahwa Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a yaqra'u Qur'anan tilawatan Qur'anan. Bahwa Al-Quran itu adalah bacaan yang mana apabila seorang membacanya atas izin, atas dasar karena Allah, maka itu akan menjadi sebuah pahala atau ibadah untuk membacanya. Baik, kita sudah pada tahu bahwa pengertian Al-Quran itu dari bahasanya yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti suatu dibaca atau bacaan. Berikutnya, apa saja sih kandungan di dalam Al-Quran itu, yang mana di dalam kandungan Al-Quran itu meliputi ada akidah atau keimanan. Ada akidah, ada keimanan, dan syariah atau ibadah, dan akhlak atau budi pekerti. Hari ini kita lebih cenderung membahas kepada pembahasan tentang pengertian hadis atau sunnah. Hadis menurut bahasa atau secara lugat berarti perkataan atau ucapan. Sementara menurut ta'rifan definisi hadis, bahwa hadis itu adalah ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriron au nahwaha. Hadis adalah segala sesuatu yang dinisbatkan atau disandarkan kepada nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu perkataannya, perbuatannya, ikhwalnya, atau sifat-sifat yang lainnya. Baik para siswa SMK PPN Tanjung Sari, sehingga menurut istilah Al-Hadis itu adalah segala perbuatan atau perkataan dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi kita, yaitu oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah Al-Hadis. Berikutnya adalah fungsi hadis di dalam Al-Quran. Nah, fungsi hadis di dalam Al-Quran, yaitu menjelaskan Al-Quran yang bersifat general atau masih bersifat umum, ya. Sehingga dengan adanya Al-Hadis yang sifatnya umum ini bisa dispesifikan.
Kemudian B, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Ketika ada pernyataan di dalam Al-Quran yang sifatnya masih mujmal atau umum, maka dipertegas lagi dengan al-hadis, bahwa Al-Quran merupakan sumber hukumnya, sedangkan hadis yang akan menjelaskannya. Kemudian C, menerangkan maksud dan tujuan ayat-ayat Al-Quran. Jadi nanti ada menggunakan dengan tafsir, kemudian diperjelas lagi dengan al-hadis. Apa maksud dari tujuan ayat tersebut? D, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Nah, berikutnya berbicara tentang hadis, sebenarnya kita harus memperjalankan pembahasan kita ke dalam mustalah hadis ya, tentang ilmu-ilmu hadis. Salah satunya adalah taksimul hadis atau unsur-unsur di dalam hadis. Unsur-unsur di dalam hadis itu yang pertama ada rawi, ada sanad, ada matan. Jadi perlu diingat bahwa unsur-unsur hadis itu terdiri dari rawi, sanad, dan matan. Berbicara tentang rawi pula, rawi pun ada mutawatir, ada ahad. Lalu mutawatir itu baik dari segi lafdinya, lafadznya, maknawi maknanya, ataupun amali pekerjaannya. Berikut rawi dari segi sanad, ada yang sanadnya masyhur, ada yang ajiz, adapun yang gharib. Nah, adapun sanad dilihat dari sanadnya, apakah sanadnya itu persambungannya atau keadaannya. Dilihat dari persambungannya, ada yang bersambung, ada yang inqata yaitu terputus. Ketika berbicara tentang terputus atau inqata ini, maka hadis itu dilihat sanadnya ada yang mursal, mu'allaq, munqati, mu'dal, dan mudallas. Begitu pula dengan keadaannya. Ada yang sifatnya mu'an'an, mu'annan, ali, nazil, musalsal, dan ada pula mudabbaj. Berikutnya adalah matan. Matan dilihat dari seginya, ada dilihat dari segi bentuknya, ada qauli ucapan, ada fi'li perbuatan, ada takriri persetujuan, ada pula hami atau cita-cita. Jadi ada cita-cita Rasulullah yang akan melaksanakan saum, misalnya saum Asyura gitu ya, yang 2 hari gitu ya. Kemudian karena beliau terlebih dahulu meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu sudah disampaikan oleh Rasulullah, sehingga ini merupakan cita-cita beliau dan boleh kita amalkan. Berikutnya adalah sumbernya. Nah, sumber hadis pun bervariasi. Ada yang qauli, yaitu sumbernya hadis, ada yang hadis qudsi yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, ada pula yang marfu yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang mauquf itu adalah yang berasal dari sahabat, dan ada juga yang maktu, yaitu yang berasal daripada tabi'in. Baik, Pak Asif akan sampaikan salah satu hadis yang mana tadi kita mengenal ada hadis mu'annan, yang mana ada mu'an'an, ada mu'annan. Kalau mu'an'an, hadis yang diawali dengan kalimat an, misalnya an Abi Hurairata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya ya falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, menyatakan bahwa ini adalah hadis Nabi padahal ini bukan, maka falyatabawa maq'adahu minan nar. Siap-siaplah kita akan menjadi penghuni nerakanya, penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada pula hadis mu'annan, salah satunya dengan menggunakan ana, sehingga kalimatnya bisa menggunakan hadasana Abdullah ibnu Musa qala ahbarna Hadlatu ibnu Abi Sufyan an Ikrimah tabni Khalid an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Buniyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam dibangun atas 5 dasar atau pilar pondasi. Yang pertama, asyhadu an la syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Wa iqamis shalah, dan yang kedua, pilar kedua di dalam rukun Islam itu adalah mendirikan atau melaksanakan salat. Wa itaiz zakat, dan yang ketiga adalah menunaikan atau mengeluarkan kewajiban kita untuk berzakat. Ketika sudah nisab, maka kita berkewajiban mengeluarkan zakat tersebut. Berikutnya wal haji, yaitu melaksanakan ibadah haji istata'a ilaihi sabila, bagi man istato, yaitu bagi orang yang mampu, ilaihi, untuk melaksanakan ibadah haji, sabilan, di perjalanannya. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mungkin oleh Allah ditakdirkan sudah menjadi fakir miskin tetapi ia tidak bisa melaksanakan haji? Bagaimana ia mendapatkan pahala ibadah hajinya? Maka Allah Maha Rahman dan Rahimnya, cukup kita melaksanakan ibadah sholat Jumat selama 40 hari berturut-turut dan tidak terputus-putus, maka seakan-akan seolah-olah kita sudah melaksanakan ibadah haji. Lalu itu kan untuk hanya laki-laki saja. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan yang sudah memiliki seorang suami, kemudian ia ikhlas, ridho, melayani istri, melayani suami, dari mulai mencuci pakaian, menyiapkan makanan, mengurus anak-anaknya, kemudian makanannya dihidangkan di saat suami setibanya pulang itu ya dari pekerjaannya atau dari melaksanakan ibadahnya, maka di saat itu pula pahalanya sama persis dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Baik para siswa SMK PPN Tanjung Sari, berikutnya kita akan mengenal unsur-unsur hadis yang barusan kita sebut. Ada rawi. Apa itu rawi? Rawi adalah yang menerima atau memelihara dia dan menyampaikan hadis. Ada sanad. Sanad adalah sandaran hadis yang sampai kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya ada matan, yaitu matan ucapan atau perbuatan atau berupa persetujuan Rasul yang menjadi esensi hadis. Hadis yang dilihat dari banyak sedikitnya perawi, maka akan muncul hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang rangkaian sanadnya minimal 4 jalur atau lebih. Sedangkan hadis ahad yaitu hadis yang rangkaian sanadnya maksimal 3 jalur. Nah, adapun klasifikasi hadis ahad yaitu meliputi hadis masyhur. Hadis masyhur ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir. Sedangkan berikutnya adalah hadis ajiz, adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi atau lebih serta belum mencapai hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi walaupun 2 orang rawi tersebut pada satu tobaqat atau lapisan saja. Kemudian setelah itu orang meriwayatkannya. Berikutnya adalah hadis gharib, adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam periwayatkannya, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Berikutnya adalah hadis dilihat dari sanadnya. Hadis dilihat dari persambungannya, yang sanadnya terputus adalah hadis yang bersambung sanadnya. Hadis ini adalah hadis yang bersambung sanadnya hingga kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya adalah hadis yang terputus sanadnya. Hadis yang terputus sanadnya adalah hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq adalah hadis yang tergantung, yaitu hadis yang permulaan sanadnya dibuang oleh seorang atau lebih, akhirnya sanadnya yang berarti termasuk hadis dhaif. Yang kedua adalah hadis mursal. Hadis mursal yaitu hadis yang dikirim atau hadis yang diriwayatkan oleh para tabi'in dari Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, tanpa menyebutkan sahabat tempat menerima hadis itu atau hadis tersebut. Kemudian yang ketiga adalah hadis mudallas, disebut juga hadis yang disembunyikan cacatnya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh sanad yang memberikan kesan seolah-olah tidak ada cacatnya, padahal sebenarnya ada, baik dalam sanad ataupun pada gurunya. Jadi hadis mudallas ini ialah hadis yang ditutup-tutupi kelemahan sanadnya. Keempat adalah hadis munqati, yaitu disebut juga hadis yang terputus, yaitu hadis yang gugur atau hilang seorang atau 2 orang perawi selain daripada sahabat dan tabi'in. Berikutnya adalah hadis mu'dhal.
Hadis mu'dhal adalah disebut juga dengan hadis yang terputus sanadnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh para tabi'in dan tabi'in, dari mulai tabi'in dan tabi'in dari Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari sahabat tanpa menyebutkan tabi'in yang menjadi sanadnya. Nah, kesemuanya itu dinilai dari ciri hadis sahih tersebut di atas adalah termasuk hadis-hadis dhaif. Sanad hadis dilihat dari segi keadaannya. Ada hadis mu'an'an. Hadis mu'an'an apabila rawinya menerima hadis dengan lafaz an. Tadi ya an Abi Hurairah qala, seperti itu. Kemudian ada hadis mu'annan. Hadis mu'annan yaitu hadis apabila rawinya menerima hadis dengan lafaz anna, misalnya hadasana atau anna Rasulullah, nah seperti itu. Kemudian hadis ali yaitu hadis yang jumlah rangkaian sanadnya kurang dari 3 tingkatan. Ada hadis najil yaitu hadis yang jumlah rangkaian sanadnya lebih dari 3 tingkatan. Ada juga hadis musalsal yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mempunyai ciri khas tertentu. Kemudian ada hadis mudabbat yaitu hadis yang diriwayatkan dari sesama teman. Berikutnya adalah hadis dari segi sumbernya. Dilihat dari sumbernya ada hadis qudsi yaitu hadis yang lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak melalui malaikat Jibril. Yang kedua adalah hadis marfu, hadis yang berasal langsung dari Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula hadis mauquf yaitu hadis yang berasal dari para sahabat. Ada pula hadis yang berasal daripada tabi'in, itulah yang dinamakan dengan hadis maktub. Berikutnya kita akan mempelajari tentang tasih hadis atau bagaimana kita mencek kesahihan hadis tersebut. Nah, berbicara tentang tasih hadis, maka kita akan menemukan istilah makbul dan ghair makbul. Untuk yang makbul yaitu hadis sahih dan hasan. Sedangkan untuk ghair makbul adalah hadis dhaif. Berikutnya untuk hadis makbul ini adalah hadis sahih dan hasan. Untuk sahih ini rawi, sanad dan matan. Kalau rawinya adil dan sempurna, terpercaya gitu ya. Kemudian sanadnya bersambung, ittisal, tidak inqata terputus, maka itu adalah makbul. Dan dari segi matannya tidak berilat ya atau tidak terjadi sad atau kejanggalan. Berikutnya hadis hasan adalah hadis yang qalil dabit, sedikit gitu ya terpercayanya tapi namun masih makbul, bisa diterima karena derajatnya bisa naik menjadi sahih. Berikutnya adalah kriteria hadis sahih. Menurut kriteria hadis sahih perspektif Imam Al-Bukhari bahwa yang pertama adalah rawinya itu harus adil atau siqat, terpercaya. Adil dalam hal apa? Mencakup 3 aspek. Yang pertama, adil dalam akidah, adil dalam hal ibadah, dan adil di dalam akhlak. Kedua adalah rawinya yang dobit atau terpercaya. Kemudian yang ketiga, sanadnya ittisal atau bersambung, artinya tidak inqata, tidak terputus. Seperti syarat Imam Bukhari menyatakan bahwa syaratnya adalah sejaman atau muasyarah, maaf ya. Kemudian bertemu atau liqa, baik secara indrawi atau hissi. Kemudian syarat Imam Muslim, bahwa syarat Imam Muslim adalah sejaman pula atau muasyarah ya. Berikutnya adalah syarat kriteria hadis sahih itu adalah matannya ghair ilat, artinya tidak berilat ya. Tidak ada cacat. Kemudian berikutnya matannya itu ghair sad, artinya tidak terjadi kejanggalan ya, tidak bertentangan, janggal dengan Al-Quran, akal qati, dan hadis yang lebih sahih. Nah, untuk ghair makbul kita kenal adalah hadis dhaif atau kesanannya bisa hadis maudhu atau palsu. Hadis dhaif ini boleh jadi ada dhaif dari segi sanad, matan atau rawi. Dari sanad hadisnya bisa mursal atau munqati, mu'dal, mu'allaq, dan mudallas. Sedangkan dari matan yaitu hadis yang mauquf atau maktu, yang berasal dari sahabat ataupun dari tabi'in, atau tabi'in. Nah, sementara untuk rawinya nanti mungkin akan ditemukan yaitu rawi yang maudhu, matruk, munkar,
mu'allal, mudraj, maqlub, mutarib, muharrab, musahab, mubham, mukhtalit, dan syad. Istilah-istilah kriteria hadis dhaif itu yang pertama menurut kitab Jarh wa Ta'dil dan kedobitannya itu rawi, ada yang diistilahkan dengan maudhu, artinya hadis rawinya berdusta. Kalau matruk hadisnya rawinya tertuduh dusta, kalau maudhu itu rawinya berdusta. Kalau matruk itu dia tertuduh dusta. Ada juga hadis munkar, nantinya hadis rawinya yang lengah dalam meriwayatkan fasik. Karena orang fasik yang meriwayatkannya maka tertuduh munkar, lengah dalam meriwayatkannya. Kemudian mu'allal, hadis yang rawinya menyambungkan sanad padahal ada yang gugur, itulah mu'allal. Ada mudraj, hadis yang rawinya menambah lafaz hadis. Ada mutarib, hadis yang bertentangan dan sulit untuk dikompromikan. Ada muharab, hadis yang rawinya merubah tanda bacanya dari hadis yang lebih kuat. Berikutnya ada mushab. Ada mushab, hadis yang rawinya merubah titik lafadznya. Ada mubham, hadis yang rawinya tidak dikenal identitasnya. Ada pula sad, hadis yang menyalahi hadis yang lebih kuat. Dan ada mukhtalit, yaitu hadis yang rawinya lanjut usia atau pikun. Nah, itulah rangkaian daripada pembahasan tentang hadis. Mudah-mudahan dengan istilah secara global saja kita sudah mulai mengerti dan mengenal. Untuk memahami lebih lanjut kita harus belajar dengan sesuai dengan kitab-kitab hadis yang lebih spesifik lagi. Untuk itu, baik anak-anak sekalian, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan kita awali hayya nakro dalam mari kita membaca hamdalah untuk di proses pembelajaran kita di akhir kegiatan Semapren ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Hud sofa kada wa makadar. Ambil sesuatu yang baiknya dan tinggalkan yang buruknya. Apa dari penyampaian materi yang barusan Al-Fakir sampaikan, tidak ada gadi yang tak retak, tidak ada manusia yang sempurna kecuali Allah lah yang maha memiliki kesempurnaan. Demikian mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di kegiatan belajar mengajar penanaman budi pekerti pendidikan agama Islam atau PAI. Selanjutnya salam dari Al-Fakir takdiman wa takriman. Al-Fakir rahmati rabbi, yaitu Bapak perkenalkan, yaitu namanya Bapak Asep Mustaqim. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Ma'assalama ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.